Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsa. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Perkenalkan, nama saya Firdana Bila Wijayanti dan teman saya Diska Dini Lestari. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang magang di Museum Satria Mandala. Sekarang kita berada di ruangan A. Nasution yang berada di dalam gedung Museum Satria Mandala. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. Di sini kami akan mereview salah satu buku karangan Jenderal A. Nasution yang berjudul Pokok-Pokok Gerilya. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. Trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Buku setebal 324 halaman ini terbagi dalam 3 bab yang dilengkapi dengan berbagai lampiran dan skema pergerakan taktis dari pelaksanaan perang gerilya. Nah, pada bab pertama dari buku ini berisi tentang pokok-pokok dari perang gerilya dan strategi apa saja yang diterapkan ketika menghadapi perang gerilya. Sementara pada bab kedua ini berisikan tentang pemikiran dan penulisan ketika beliau menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan bagaimana menyiapkan diri untuk kembali melakukan perang gerilya di masa yang akan datang, termasuk membangun suatu komando teritorial atau yang biasa dikenal dengan komando kewilayahan. Dan pada bab ketiga berisikan tentang serangkaian dokumen-dokumen yang melengkapi perjalanan perang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Perang gerilya adalah perang ideologi, militer, politik, sosial, ekonomi, ataupun psikologis. Peperangan abad ini adalah perang rakyat semesta. Perang gerilya tidak dapat secara individu membawa kemenangan terakhir. Akan tetapi, perang ini tidak berarti bahwa seluruh rakyat bertempur, karena perang gerilya hanya untuk memeras darah musuh. Dan kemenangan terakhir hanyalah dapat dengan tentara yang teratur dalam perang biasa, karena hanya tentaralah yang dapat melakukan serangan untuk menaklukkan musuh. Siasat gerilya itu mengikat musuh sebanyak mungkin. Dan syarat pokok gerilya itu rakyat yang membantu menyediakan ruangan yang tetap dan masyarakat merupakan komponen penting dari sebuah gerakan gerilya. Jadi secara garis besar isi buku karangan Jenderal A. Nasution ini sangat informatif, terutama apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan perang rakyat semesta yang menggunakan strategi dan taktik perang gerilya. Perang gerilya yang disajikan oleh penulis seperti disebutkan bahwa gerilya harus menyatu dengan rakyat. Penulis pun menjelaskan dengan lebih detail tentang hal tersebut, termasuk alasan, manfaat, ataupun resiko apabila hal tersebut tidak dilaksanakan. Salah satunya itu adalah ketidakmampuan gerilya untuk dapat terselenggara dalam waktu yang lama. Tidak banyak penulis buku ataupun ahli strategi militer di dunia saat ini ataupun berabad-abad yang lalu, tetapi bagi A. Nasution, ia tidak hanya mengalami secara langsung perang gerilya, tetapi juga perang anti-gerilya. Ketika pada masanya harus menghadapi berbagai pemberontakan di tanah air yang menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan pemerintahan Indonesia yang sah. Seperti contoh
PKI Muso, dan DITI Kartosuwiryo. Pemahamannya terhadap dua taktik yang bertolak belakang ini justru saling melengkapi. Kemungkinan hal inilah yang juga menjadikan buku ini sebagai buku wajib bagi para siswa di Akademi Militer West Point, Amerika Serikat dalam mempelajari perang gerilya ataupun perang anti-gerilya. Hal unik lainnya adalah ketika Nasution juga menyajikan bagaimana perang gerilya ini diimplementasikan melalui berbagai perintah operasi, perintah administrasi, serta instruksi-instruksi lainnya yang sangat khas dengan kemiliteran. Sehingga bagi seorang kader pimpinan militer, hal ini akan mempermudah dalam mempelajari serta menjadikan buku ini sebagai pedoman apabila nantinya akan terlibat dalam suatu perang rakyat semesta yang menggunakan taktik perang gerilya. Terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari buku terkenal ini yang dapat dijadikan pembelajaran bagi studi terkait strategi perang semesta di masa yang mendatang. Pernyataan dari Nasution yang menyatakan bahwa perang kemerdekaan yaitu keluarnya Belanda dari tanah air pada tahun 1949. Bukan karena kalah berperang dengan Indonesia, tetapi karena perang gerilya, seperti yang kerap tertulis dalam buku ini. Perang gerilya tidak akan dapat memenangkan pertempuran, akan tetapi hanya bersifat mengganggu dan bersifat defensif. Dan Indonesia belum sampai pada tahap untuk melakukan suatu tindakan yang ofensif untuk menghancurkan dan menaklukkan musuh seperti yang dilakukan oleh Cina maupun Vietnam. Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang selama ini sering disampaikan dalam buku-buku sejarah perang kemerdekaan lainnya, bahwa Indonesia hanya menggunakan bambu runcing yang dapat mengalahkan musuh. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah Jenderal Nasution juga sudah meletakkan fondasi penting untuk strategi pertahanan negara. Sampai dengan saat sekarang bahwa perang gerilya merupakan suatu metode akhir yang akan digunakan Indonesia pada saat mendapatkan agresi dari pihak lawan. Demikianlah review dari kami. Jika ingin tahu lebih detail atau ingin mengetahui buku karangan Jenderal A. H. Nasution lainnya, kalian bisa mengunjungi Perpustakaan TNI Museum Waspada Purbawisesa yang terletak di lantai 3, 4, dan 5. Dan jika ingin tahu sosok Jenderal A. H. Nasutionnya, kalian bisa mengunjungi ruangan Jenderal A. H. Nasution yang berada di Museum Satria Mandala. Kenali sejarahmu, Cintai bangsamu. salam sejarah.